Halo, jumpa lagi dengan saya Angel Starot Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini tema pembacaan kita adalah bagaimana perasaannya kepadamu, channel reading. Dan ini untuk kali ini ya, untuk zodiak Aquarius dimanapun kalian semua berada. Halo zodiak Aquarius, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, penuh limpah cinta, kasih sayang, anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan berkah selalu juga untuk kalian semua untuk zodiak Aquarius. Nah, kita lanjut dengan tema percintaan kita dengan pertanyaan bagaimana perasaannya terhadap kamu untuk zodiak Aquarius. Perlu diketahui pembacaan ini adalah pembacaan yang bersifat general reading, sehingga dalam pembacaan ini bisa resonate, bisa juga tidak untuk kalian semua, karena setiap Sun, Moon, Rising, dan Venus setiap orang sekalipun zodiaknya sama, tetap ada perbedaan hasil. Jadi pembacaan yang saya tarik ini pun juga menarik energi yang bersifat kolektif, energi yang acak atau random, sehingga teman-teman harus perlu menyesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus tersebut masing-masing. Oke. Nah, untuk teman-teman yang ingin dibacakan secara personal dapat menghubungi saya sesuai informasi yang sudah tertera di kolom deskripsi di bawah video yang telah teman-teman tonton dari video saat ini. Dan juga bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, bisa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Angel Starot Indonesia. Oke. Nah, lanjut. Bagaimana perasaannya kepada kamu untuk zodiak Aquarius? Oke. Oke, kita lihat. Oke. Nah, tunggu sebentar ya. Oke. Kalau kita lihat dari kartu-kartunya, kalau dari perasaannya ya, secara keseluruhan, kalau kepada kamu, orang ini dia punya keinginan yang sangat besar terhadap kamu. Dia punya keinginan yang sangat besar kepada kamu, bahwa kamu itu mampu menjawab atau katakanlah menjadi solusi dalam kehidupannya dia. Sebenarnya ini pemikiran seperti ini sudah agak keliru ya. Karena kenapa? Solusi untuk mengubah kehidupan kan dari diri kita sendiri. Lalu kita ekspresikan keluar kepada lingkungan kita dimanapun kita berada. Namun di sini saya melihat dia ini secara pribadi, dia adalah tipikal orang yang pertama dari dirinya sendiri, dia itu tipikal orang yang tahan banting. Dia adalah tipikal orang yang mampu menyelesaikan masalah kehidupan dia itu dengan cara yang sangat detail dan ekspresif. Dan di sini dia mampu memenangkan hati orang. Memenangkan hati orang ini tidak hanya dalam percintaan, tetapi juga dia mampu memenangkan suatu konflik, atau dia tipe kalau orang yang bisa dengan ketekunan kesabarannya itu menghasilkan buah-buah yang berkelimpahan dalam kehidupannya. Nah, di sini dia tipe kalau orang yang penyabar. Dia penyabar orangnya. Sekalipun dia kadang orangnya agak terlalu bersemangat, sorry. Dia orang kadang agak menggebu-gebu, terlalu bernafsu pengen sesuatu kayak gitu. Dan di sini secara pribadi dia mungkin mencari sosok pribadi yang bisa menaklukkan hatinya dia, dan mungkin keberadaan itu dari kamu misalnya. Dan di sini kalau saya lihatnya dia secara pribadi memang adalah sosok yang agak ini ya, agak hyperaktif ya, orang yang agak hyperaktif, tetapi dia ini
kalau dari segi keluargaan mungkin dia itu orangnya, kalau dia pria misalnya dia anak mama misalnya kayak gitu, atau dia orangnya begitu sayang lah sama orang tuanya dia. Nah, kalau perasaannya sebenarnya kepada kamu di sini, kalau saya lihatnya ya, dia secara perasaan dia ada hati sama kamu, tapi mungkin dia masih belum bisa maju karena ada beberapa alasan-alasan tersendiri, atau katakanlah ada problem tersendiri lah, atau kalau seandainya dia mempunyai perasaan kepada kamu pun dia masih melihat bahwa ada hal yang dia ingin lihat dari kamu, sesuatu yang tertambat di dadanya, atau yang sesuatu yang menempel di dadanya ini, ibaratnya dekat jantung hidupnya ini. Dia seakan-akan merasakan bahwa aku pengen sebenarnya figur orang yang mirip seperti apa gitu loh, yang sama seperti apa gitu loh. Dan di sini itu belum dia lihat dari kamu, tapi dia ada keinginan itu. Dia ada keinginan di mana kamu tuh sudah memenuhi banyak hal dari kriterianya dia, tapi ada hal yang mungkin sangat tendensius. Ada yang sangat spesifik yang dia kira itu akan menjadi satu babak penentuan akhir untuk dimana dia bisa lebih yakin lagi, make sure lagi kalau dia itu ingin memulai satu hubungan yang lebih intens dan serius dengan kamu saat ini. And then saya juga lihatnya di sini dia itu kalau ke kamu, nah sini mungkin ada hal yang terjadi antara kamu dengan dia di mana kamu mungkin orangnya cuekan, atau kamu membatasi diri kamu kepada dia. Setiap ungkapan yang dia berikan kepada kamu, setiap respon atau ekspresi yang dia berikan kepada kamu, mungkin seakan-akan kamu tuh membangun pagar sekeliling kamu terhadap dia, sehingga kadang dia stres, dia banyak berpikir. Karena kenapa? Karena di antara semua orang hanya kamu yang secara tidak langsung kamu tuh membuat dia, pertama perasa penasarannya tinggi, kedua dia tuh membuat dia kadang overthinking. Jadi kayak dia tuh ingin sebuah kepastian, tetapi mungkin karena dia belum terlalu mengenal kamu, jadi ya secara tidak langsung pertama-tama dia juga harus belajar bahwa mengenal orang itu tidak bisa singkat gitu loh. Tidak bisa singkat untuk mengenal orang lain. Di sini dia kadang sampai terbawa dalam alam pemikirannya dia, bahkan dia sibuk memikirkan hal itu, stres. Dia stres karena kenapa? Karena bisa jadi ketika dia mengenal kamu, dia mencoba untuk membuka hatinya sama kamu, tapi kamu mungkin membatasi dia, atau respon kamu tidak sesuai seperti yang dia inginkan. Misalnya kayak katakanlah kamu misalnya dia cowok, terus kamu ceweknya, kamu sebagai seorang perempuan, sebagai seorang cewek, kamu membatasi uh, tanggapan kamu terhadap laki-laki karena kamu punya value, kamu punya nilai, kamu punya prinsip sendiri, biar kamu juga merasa bahwa kamu tuh bukan sekedar perempuan yang mudah untuk ditarik orang. Jadi kayak ketika dia berhadapan dengan prinsip kamu, dia malah kepikiran, karena mungkin sepanjang dia bergaul, sepanjang dia mengenal orang saat bersosialisasi, dia tidak, atau katakanlah kurang mempelajari bagaimana seseorang wanita mempunyai prinsip kehidupan dan bagaimana mereka merespons seorang pria, atau sebaliknya. Atau sebaliknya, kalau kamu seorang pria lalu ada wanita yang menyukai kamu, mungkin wanita itu tidak mengerti kamu tuh orangnya seperti apa. Intinya kayak gitu, simpelnya kayak gitu. Dan itulah yang membuat dia kadang kepikiran, dan jadi kayak kamu tuh jadi apa ya, kamu itu kalau dia ke kamu itu kamu tuh kadang membuat dia ya kadang nggak bisa tidur juga misalnya, karena kepikiran dia ini bakal apa ya besok, kamu ini bakal ngerespon apa kalau aku ngelakuin ini. Jadi kayak dia bermain dengan pemikirannya, bermain dengan kepalanya, dan ada rasa takut di mana mungkin dia berpikir bagaimana dia tidak mau sama aku, ternyata dia nolak aku secara halus karena dia udah tahu aku jeleknya apa. Jadi kayak macam-macam lah. Tapi kalau so far ke kamu itu dia sebenarnya welcome, tapi dia takut seakan-akan kamu memang pada dasarnya udah taruh mindset tersendiri ke dia tentang apa yang kamu pikirkan tentang dia kayak gitu. Dan
kalau dia bersama dengan orang lain, nah di sini bisa jadi orang ini itu memang karena dia mungkin orangnya terlalu hyperaktif ya, terlalu semangat di awal. Akhirnya ketika dia berhadapan dengan orang lain, dia mengalami kesulitan dalam hal percintaan atau ketika dia mencoba intens ujung-ujungnya berakhir. Karena kenapa pada kartu Death berbicara tentang transformation atau akhir atau perubahan secara signifikan, dan di sini bisa berarti bahwa dia itu kadang ketika mencoba mendekati orang mungkin karena dia orangnya mental down, mungkin dia orangnya terlalu sibuk menghakimi dirinya sendiri, judgmental misalnya, akhirnya dia mengalami beberapa kegagalan demi kegagalan ketika mencoba berhubungan dengan orang lain. Jadi jatuhnya ketika dia bersama dengan orang lain, ketika dia tahu ada orang suka sama dia udah drop duluan. Itu kalau dari kartu ini yang saya lihat. Dan sebenarnya kalau dari niatnya yang paling dalam, niat yang tersembunyi yang tidak kelihatan adalah ketika dia tahu, dia sadar mungkin ketika dia melihat gejala atau bahasa tubuh kamu seakan memberi batasan sama dia, dia mulai berharap, dia punya keinginan bahwa di balik penilaiannya dia kepada kamu, dia juga pengen kamu tuh nilai dia secara positif, sekalipun dia agak ada negatifnya. Cuman kalau dari kartu ini saya lihatnya orang ini mungkin ada problematika tersendiri di mana itu harus dia rubah sebenarnya, karena tidak hanya kamu yang punya hak untuk mengambil keputusan, tapi dia juga harus mengubah dirinya untuk bisa sefrekuensi dengan kamu. Kalau kamu pribadi zodiak Aquarius merasa ini orang sudah tahu nggak cocok, tapi kok malah dipaksain. Mungkin kamu akan berpikir seperti itu, tapi kalau dari seginya dia ya, kadang orang kan tidak berada di titik kesadaran itu, jadi maklum saja. Tapi kalau dia suka sama kamu pun, ya di sini dia berharap bahwa kamu itu mengambil keputusan untuk menerima dia apa adanya. Sekalipun kamu tahu bahwa aku nggak semudah itu loh nerima orang kayak gitu. Mungkin bagi kalian yang dari Aquarius, mungkin sepintar-pintarnya gue, terus sepintar-pintarnya lo, terus bagaimanapun gue bisa naklukin orang, tapi bukan berarti gue murah, bukan berarti gue mau nerima gitu aja untuk jangka panjang. Karena kenapa? Karena aku juga punya impian, misalnya kayak kamu kayak gitu. Makanya kamu juga tahu, kamu tahu bahwa pasti akan ada penilaian, pasti akan ada ukuran atau parameter yang kamu buat bagaimana sih sebuah pasangan yang ideal itu. Dan di sini dari kartunya pun, kalau presensi dia kepada kamu di sini, ya kamu menaklukkan dia, iya. Tapi masalahnya adalah dia juga tahu diri, kayak gitu. Jadi kadang tanpa dia sadari, ketika dia tahu diri namun dia terlalu overthinking atau terlalu lebih condong menghakimi dirinya, dia secara tidak langsung akan mengulang sebuah fase, atau mungkin karena ini dia ada trauma kali ya di masa lalu, dia mengulang fase di mana dia akan mengalami kegagalan dalam hubungan dari waktu ke waktu. Tapi untuk kasus ini, ketika dia suka sama kamu, ya kamu gimana respon kamu Aquarius? Karena kalau kamu tahu, kamu sadar orang ini mungkin belum selesai dengan masalah dia dan dirinya, apa kamu mau sama orang ini atau tidak? Kira-kira seperti itu, oke? Demikian pembacaan kita kali ini. Banyak-banyak cinta, kasih sayang, anugerah perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kalian semua zodiak Aquarius dimanapun kalian semua berada. Saya Angel Star Indonesia, sending you angel blessing. Dan jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe. Setidaknya itu memberi support tersendiri untuk saya semakin semangat lagi untuk mengupload video dan menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Oke, thank you, namaste, sampai jumpa di pembacaan selanjutnya zodiak Aquarius. Thank you, dadah.